love for the fakeness. If you wanna play tough, wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar hari ini bahwa selain diprioritaskan dalam CASN 2024, pemerintah lebih utamakan honorer ini untuk diangkat P3K. Selengkapnya, yuk simak hingga akhir videonya. Pemerintah akan segera menuntaskan tenaga honorer di tahun 2024 dengan mengangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam penyelesaian masalah honorer tersebut, pemerintah memiliki berbagai upaya, salah satunya yakni dengan memprioritaskan honorer dalam seleksi CASN 2024. Meskipun pemerintah telah jamin tenaga honorer yang mengikuti seleksi CASN 2024, ternyata terdapat beberapa kategori honorer yang lebih diutamakan oleh pemerintah. Bagi honorer yang datanya telah terverifikasi Badan Kepegawaian Negara wajib untuk mengikuti seleksi CASN 2024 terlebih dahulu. Honorer yang lulus dalam seleksi CASN 2024 tersebut akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Antara P3K penuh waktu dengan P3K paruh waktu tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya saja keduanya dibedakan dengan menyesuaikan anggaran dana APBD pada suatu daerah di mana honorer yang diangkat P3K tersebut akan ditempatkan. Selanjutnya dalam penyelesaian masalah honorer tersebut, pemerintah hanya memiliki waktu hingga Desember 2024. Sesuai dengan pasal 66 UU ASN nomor 20 tahun 2023 bahwa honorer harus segera diselesaikan sebelum Desember 2024. Selain prioritas honorer dalam seleksi CASN 2024, pemerintah juga akan memprioritaskan honorer dengan ketentuan tertentu. Termasuk honorer yang telah mengabdi selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus supaya diangkat menjadi P3K tanpa tes. Selain itu tenaga honorer profesional lainnya seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tenaga penyuluh lainnya. Dan bagi honorer yang memiliki masa kerja hingga 10 tahun dan telah mencapai usia 46 tahun, maka dapat diprioritaskan dalam pengangkatan P3K tersebut. Mengenai ketentuan pasti selanjutnya akan dibahas dalam PP Turunan UU ASN nomor 20 tahun 2023. Undang-undang ini akan mengatur tentang penyelesaian masalah honorer hingga ke akarnya. Selain kabar tadi, ada info dari BKN bahwa tidak ada pendataan ulang tenaga honorer. Dan selamat 1.788.851 non-ASN tinggal menunggu pengangkatan P3K 2024. Badan Kepegawaian Negara, BKN, tidak akan melakukan pendataan ulang tenaga honorer. Informasi terkait tidak ada pendataan data tenaga honorer ini diperoleh dari siaran pers nomor 005-rilis-BKN-4 Romawi, 2024. Berdasarkan berita ini, 1.788.851 database yang telah diumumkan oleh Kemenpan RB akan tersium. Karena dari informasi ini proses pendataan tenaga honorer telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Dapat dipahami jumlah data 1.788.851 adalah tenaga honorer yang telah terdaftar pada tahun 2022 ke bawah. Pendataan tenaga honorer ini merupakan tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.
Peraturan pemerintah tersebut tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian yaitu PNS dan P3K. Pendataan pegawai honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pengangkatan tenaga honorer menuju pengangkatan P3K. Hal ini juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer. Mengacu pada Surat Menteri Pan-RB Nomor B-15/SM.01.0/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Bahwa 1.788.851 data honorer ini berasal dari gabungan tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 dan pegawai non-ASN pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, sebanyak 1,28 juta formasi telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk rekrutmen CASN tahun 2024. Kementerian Pan-RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K ini. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verbal 6 kriteria dari BKN termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Ungkap Azwar Anas, dikutip dari menpan.go.id, Rabu, 22 Mei 2024. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.